Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Elmaira Maulida dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi perhitungan waris. Dengan latar belakang, ilmu faraid atau hukum waris dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki posisi sangat penting, sebab berkaitan langsung dengan hak-hak individu dalam kepemilikan harta setelah wafatnya seseorang. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan seringkali menghadapi berbagai persoalan, baik karena keterbatasan pemahaman masyarakat, kompleksitas kasus warisan, maupun perbedaan kondisi ahli waris yang muncul. Di era modern, penguasaan metodologi perhitungan waris juga semakin relevan dengan adanya digitalisasi, di mana aplikasi dan software perhitungan waris dapat digunakan untuk membantu umat Islam dalam memahami sekaligus mengimplementasikan hukum faraid dengan lebih mudah. Selanjutnya, menentukan langkah awal pembagian waris. Yang pertama, mengetahui istilah yang digunakan dalam pembagian waris, yaitu asal masalah, adadul ru'us, saham, majmu' siham. Dan yang kedua, mengetahui golongan atau kelompok waris, yaitu ashabul furud, zul qoroba, zul arfam. Identifikasi ahli waris yang berhak. Pewaris di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 173 terdiri atas orang tua atau ayah atau ibu dan kerabat. Al-walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah dan atau ibu telah meninggal. Demikian pula pengertian anak dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris istri atau suami. Menghitung bagian zawil furud. Yang pertama yaitu suami mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak atau 1/4 jika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak dan mendapatkan sisa jika tidak ada anak. Ibu mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada 2 saudara atau lebih, serta 1/6 jika ada anak atau 2 saudara atau lebih. Kakek dan nenek jika tidak ada ayah atau ibu, mereka mendapat bagian yang sama seperti ayah dan ibu. Saudara seibu mendapatkan 1/6 jika seorang diri dan 1/3 jika lebih dari satu. Menghitung bagian asobah nasabiyah ada 3. Yang pertama, asobah binafsi, laki-laki yang mewarisi karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain. Yang kedua, asobah bil ghair, perempuan yang mewarisi menjadi asobah karena didampingin asobah bin nafsi yang sederajat, perempuan yang semula berkedudukan sebagai zawil furud, tetapi karena ia mewarisi bersama dengan saudaranya yang laki-laki, maka berubah menjadi asobah. Dan yang ketiga, asobah ma'al ghair, saudara perempuan kandung atau seayah pewaris yang mewarisi bersama-sama dengan keturunan perempuan pewaris, yaitu anak perempuan dan atau cucu perempuan pancar laki-laki. Menghitung bagian asobah dengan kasus ahli waris ibu, kakek, dan anak laki-laki. Tirkahnya atau harta warisannya 36 juta. Asal masalahnya ada 6. Perhitungan ibu 1/6 dikali 36 sama dengan 6 juta. Kakek 1/6 dikali 36 sama dengan 6 juta. Anak laki-laki yaitu sisa 36 dikurangi 6 tambah 6 sama dengan 24 juta.
hasil akhir, ibu 6 juta, kakek 6 juta, anak laki-laki 24 juta. Keterangannya, anak laki-laki disebut asobah binafsi karena ia otomatis menerima sisa harta setelah bagian faraid dibagikan. Menyelesaikan kasus Aul dengan pengertian Aul adalah kondisi ketika jumlah bagian ahli waris ashabul furud melebihi total harta yang tersedia, sehingga bagian mereka berkurang secara proporsional. Penyebabnya yaitu terjadi jika semua ahli waris berasal dari golongan zawil furud, sehingga pembagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran tidak mencukupi seluruh bagian yang seharusnya diterima. Solusinya yaitu jumlah asal masalah ditingkatkan agar seluruh ahli waris mendapat bagian, meskipun kadar bagiannya berkurang. Contohnya, suami seharusnya mendapat 1/2, namun setelah terjadi aul, bagian itu bisa berkurang menjadi 1/3. Menyelesaikan kasus rot. Pengertian, secara bahasa, rot berarti mengembalikan. Secara istilah, rot adalah pengembalian sisa harta warisan kepada para ahli waris zawil furud ketika tidak ada ahli waris asobah dan masih terdapat kelebihan harta setelah pembagian awal. Syarat terjadinya rot yaitu ada ashabul furud, terdapat kelebihan harta dari asal masalah, dan tidak ada ahli waris asobah. Dengan kesimpulan, metodologi perhitungan waris Islam penting untuk memastikan hak ahli waris sesuai syariat. Prosesnya meliputi identifikasi ahli waris, penetapan zawil furud dan asobah, serta menyelesaikan kasus aul dan rot. Penggunaan tabel atau aplikasi modern membantu ketetapan dan efisiensi perhitungan. Dengan memahami metode ini, pembagian waris dapat terlaksana secara adil, sistematis, dan sesuai ajaran Islam demi tercapainya keadilan sosial dan penjagaan harta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.